Baik, saya akan share screen. Hmm. Oke, semoga sudah kelihatan semua ya. Baik, Oke, pertama terima kasih kepada Pak Direktur, seluruh wadir, wakil direktur, begitu juga seluruh Bapak Ibu dosen, pengajar, Ketua Jurusan Teknik Sipil Pak Mercedes, begitu juga dengan tim yang sudah menginisiasi untuk adanya acara ini terselenggara. So, tema kita untuk siang pagi menjelang siang hari ini adalah BIM Implementation, Architecture, Engineering, and Construction Industry. So, um, latar belakang saya sebenarnya dari teknik sipil, 25 tahun kegiatan saya dalam pekerjaan, jadi tahun 96 persis saya tamat, persis saya diterima. Jadi luar biasa, puji Tuhan, saat itu saya bisa diterima di perusahaan Singapura dan saya selalu belajar dari politeknik sehingga disiplin itu menjadi ciri khas yang harus kita tetap pegang. Di samping itu saya juga menginisiasi untuk beberapa standar dan sistem terhadap pekerjaan BIM di sebuah perusahaan. So today agenda kita adalah mengenai yang pertama mengenai background, BIM implementation, BIM tools, BIM actual industry, dan nanti last one nanti Q&A. literature. So learning outcome for today actually to better understanding of feature and benefit, how to be implement BIM as a process and a new way of thinking. So the other one actually integration throughout a building cycle. So and then of course risk and challenge is part of the BIM our learning. So the question for today actually, what are the key successful BIM implementation? So I think last 2 weeks I have made a survey regarding a question and answer polling. So I'm question the number two actually. Question number two: have you know about building model before? So the answer actually quite a lot answer. So then I move into the question number three. What software that you know before? I mean, you are using before, right? So I look actually using of BIM tools is less here. Most of student, I mean, say about AutoCAD. So I look at the background. So okay, so BIM actually in the question number four say that BIM is very important in the campus. So become bahan pembelajaran di dalam kampus ya di question number 4. So ini menjadi bahan saya untuk bisa membawa apa menjadi topik-topik yang penting untuk disampaikan. Berdasarkan survei Global Economic Forum 2022 bahwa job untuk engineering and construction sampai saat ini itu di urutan nomor 4, artinya sangat tinggi. Jadi posisi engineering and construction itu 6.7% ya, compared to other jobs that around the world now ya. So ini yang menjadi bahan patokan kita. Kemudian berdasarkan government industry sector regulation, so berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dikatakan bahwa pengembangan inovasi teknologi konstruksi pada jasa konstruksi. Yang kedua itu berdasarkan Menteri PUPR dikatakan bahwa ada 5 inovasi utama untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, yaitu penerapan hasil penelitian dan teknologi terbaru. Nah, di dalam PUPR 22 tahun 2018 dikatakan lagi bahwa penggunaan BIM wajib pada bangunan negara dengan luas di atas 2000 meter persegi. Dan berdasarkan Direktur Bina Marga juga di 2019 dikatakan penerapan BIM pada jalan bebas hambatan itu sangat diinisiasi, sangat penting. Oke.
Ini data yang dari regulation, jadi tadi di PUPR biar jelas saja bahwa dikatakan sih penggunaan Building Information Modeling BIM wajib diterapkan pada bangunan negara. Jadi ini sudah menjadi mandatori untuk sudah keharusan di bangunan pemerintah ya. Next, dikatakan juga itu pada bagian padat nomor 1, padat karya untuk bangunan rendah, bangunan kecil, itu tidak wajib menggunakan BIM. Tapi di bagian nomor 2, padat teknologi. Artinya pada bangunan bertingkat menengah dan tinggi. Artinya kalau bangunan menengah tinggi itu 4 ke atas ya. Jadi bangunan pada 4 ke atas itu memerlukan wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima, LOD 05 ya katanya. Nah, di bagian terakhir nomor 3 dikatakan bahwa padat modal, artinya pada bangunan pencakar langit dan super tinggi, teknologi dan resiko tinggi, itu wajib menggunakan BIM sampai dimensi ke-8. Artinya sampai LOD 8, itu udah sampai S-Build ya. Sampai. Oke, next. Jadi 5 item tadi untuk bisa mengaccelerate development adalah salah satunya regulasi, sudah ada. Penerapan teknologi, sudah ada teknologinya. Kepemimpinan, dari pimpinan pusat kita sudah ada dari para pimpinan. Pendanaan inovatif, ini menjadi question. Dan yang kelima itu adalah sumber daya manusia. Jadi, in order to accelerate development, sumber daya manusia harus menjadi bagian yang penting untuk bisa maju di dalam BIM ini. Nah, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 dikatakan bahwa pemerintah perlu arahan untuk menginisiasi revolusi industri. Jadi pada saat industri semakin tinggi, Bapak Ibu kalau ke Jakarta, semua nanti bangunan akan semakin katanya bukan ke bawah, ke atas atau mungkin ke bawah. Jadi tingkatnya lebih tinggi atau ke bawah atau ke atas. Jadi industri itu perlu kecepatan perubahan akan 10 kali lebih dan dampaknya 300 kali lebih luas. Ini berdasarkan data yang kita dapat dari Presiden kita Bapak Joko Widodo. Okay, next move into the BIM implementation. Alright, so the question is, what is BIM actually? So this question is come from around the world actually. So BIM actually is a digital representation of the physical function characteristic of the building. Share knowledge, resource information about the building forming, reliable basis and decision during life cycle from inception onwards. This is what the Building Smart say in the non-government association. Next, based on the UK National Building Specification, BIM is a way of thinking. So BIM is information modeling and information management in a team environment. All team members work to the same standard. So we need to use BIM as a way of working now. So it's not just previously we are using hand sketch. So moving forwards, so what happened actually during my time? So I'm still using hand drawing, hand sketch to the calculator, yeah, to the calculator. So actually during my time, I still can use CAD, but so it's 1994, yeah, 94. I go into the outside. So just learning 1 hour, pay money, 1 hour, but at that time actually difficult to have a CAD. But this is traditional drafting. Then when we are using nowadays using CAD, still unrelated array of drawing. If you look at on those who are using CAD before, so you're using if you know array, right? Array of drawing. So somehow still have wrong perception of the array in the drawing. So when using CAD, right? So when using CAD, you need to coordinate. Sometimes your computer, your software got error, then you have to call IT. Come IT, I need your help. This is problem and this problem. So this is what happened during hand sketch and using CAD.
Next, actually, what actually the BIM model actually is everything start with a 3D model. So BIM is something that the way of thinking of modeling. But the way we modeling actually is output by, sorry. So before, in modeling actually, what the output actually is, if you look at, give me a moment. All right. So here, when create the modeling, right? Modeling here, then actually you can output with the 2D, what we draw before, earlier on. Then you can output with 3D visualization, quantity takeoff, class detection, if you know class detection. Then building analysis, of course, specification for the tender. So how actually BIM software is different from CAD, right? So actually BIM software is contains allow you to further information inside the elements. So I call it this actually elements. So for example, wall, this is actually dinding, yeah. So it's a wall. The wall itself is contain all the information. For example, time, cost, manufacture detail, sustainability, and maintenance information. So all information inside one data. This is, they call it building, or building means elements here. So information means information is already inside here. So I'm moving later on forward why they call it BIM information modeling, not BIM information model. So what are BIM offer beside 2D and 3D? So when we using BIM actually, what we offer actually using 3D, they can output with all information in this cycle. For example, from concept design, detail design analysis, class collision, 2D drawing, publication, 4D, 5D, and 6D actually, you can output from this modeling. By the way, if you have question, jika ada pertanyaan, bisa di drop di kolom chat ya. Nanti akan kalau ada kesempatan, ada sela-sela, saya akan jawab. Nanti moderator akan sampaikan. Jadi saya bisa sambil presentasi ya. Next, actually, there's a question about BIM software. Is it just another 3D software like 3D Max? Maybe some of you are using 3D Max, SketchUp, and so on. Yeah. So what are the difference between these two? So I'm calling it actually data that contain 3D data only and no object attribute. Actually, it's no BIM because there's no information inside. It's just a modeling only. It's just a model only. There's no support behavior. And for example, 2D CAD also is just a 2D, nothing inside. If you click the lines, it's just a line, so it's nothing information inside. So model that allow change to dimension in one view that are not automatically reflected in other view, we call it no BIM. Yeah, it's not BIM. Next, the other way around, actually, just now the 3D model versus BIM Revit. In this, I call it BIM Revit. So the difference between 3D CAD, for example, just now SketchUp, and BIM, both actually similar process provide geometric. So they provide geometric in that building. But BIM process goes beyond geometry. So beyond geometry, more than that. If you look at here, actually, it's just a wall, but BIM is contain everything inside information. With technology of the BIM ecosystem, this data improve the project outcome. So just now regarding both CAD and BIM actually capture communication. So CAD and BIM actually is capture communicated and for design and construction intent. But BIM enable design construction teams that leverage their technology investment to do much more. So they can do much more in the BIM. So
what is the major advantage of BIM software? So previously, I had many questions actually in the public now. So what are the why I'm using BIM software at this moment? So BIM software back again. BIM software actually you can output with all this information with one single model. You can output by, I mean, you can find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You can output with six output, all right? You can the information about the model. So what can BIM do better? So building information modeling actually is can do better start from concept, detailed design, analysis, documentation, fabrication. They can use a same model, but of course improve from one level to another level. So construction 4D. So this is for the management project. This is very important for construction 4D and 5D. Then construction logistic, construction operation and maintenance (FM), facility management. So and where we are now, I mean, for the student, right? For the student, why I'm using this, right? Is actually you can start it from concept design, concept design of a building, right? Then later on, you can utilize that BIM into other kind of level documentation until maybe during school you can do on the construction for the sequence. The other part actually using BIM, you can solve the problem in early stage. So before construct, actually the model, you can see the classing. For example, MEP pipe with the structure beam. Yeah, I mean this is I-beam. Yeah, I-beam. So this is I-beam. You can check this early stage before construction. You can also solve the problem with between structure, beam, and econ. Yeah, econ. So you can check in early stages. So you also can make a solution using this is software, they call it Navisworks. You can using class highlighted. So you can see here and the model here, and you can check the class required in this portion. Yeah. Next, actually, BIM provide energy analysis. So those who are working, I think we have Pak Paul Butar-Butar ya, I think in the energi terbarukan. So I think they're using kind of energy analysis into the BIM. The other part actually using design option. Also a trim lobby, you can modeling something like this. Construction sequence. I think construction sequence is part. When I school, actually, we only learning project management. This is actually is quite relevant because you can know the sequence of project started from when, which one first. Then you can provide that information into this BIM software. Yeah? Then you can manage how long this will be worked using the construction timelines. Construction sequence. Construction sequence related to what to build first. So demolition or after that construction. So you can see the timeline here, the sequence from bottom to the top. So this is part of learning from the school, but now in technology they already provide. So who will benefit of this BIM actually by using BIM with intense collaboration between party. So those party here will be benefit because involved can access
all information can access together. So for example, from the owner, because they give us the job, for example, architect, structure, mechanical, general contractor, subcontractor, fabricator, site manager, and erector, and facility management. So facility management actually is quite useful because if the model already created, they can easily use that model for the next if there is any demolition or replace, so they can take it into the BIM model. So the other part actually, by using BIM, I believe also most of us here is already using computer devices. So actually BIM can use also for the tablet, handphone, yeah. So you can use BIM, but in other kind of software. Okay, let's move into next stage, BIM around the world. So what happened in the world now about the BIM? I'm only choose a few. So let's see, Hong Kong, India, Europe, United Kingdom, and the last one later on, Indonesia. Right? Move. So India actually, if you look at India, they're already using BIM as a VDC. If you know VDC, virtual is kind of virtual design and construction. They use another technology to use of BIM, right? So there are huge potential for development in India. In Iran, actually, in 2012, their professional engineering from university already include one of university part of their learning curve here about BIM. So Iran Building Information Modeling Association. So they already have the association in Iran. Singapore, I think most of you know about Singapore, Building Construction Authority. So in Indonesia, they say bagian Pemda gitu mungkin ya. So they already announced this since 2013. So structure and MAs 2014, then more than 5,000 square meter in 2015, right? So actually Singapore nowadays they're using BIM is a mandatory. So any building new using BIM. South Korea, so this is South Korea quite long. Since 1990, small BIM related seminar and independent BIM. Maybe on that time they are not call it BIM, but relevant to that information. So industrial level of conference held in April 2008 in South Korea. Norwegia in Europe. So since 2000, they're already using BIM for their building, and they have Building Smart. United Kingdom in 2012, 2011, the government already used that for the construction. Then adopt BIM is a must for United Kingdom right now. Bang Ramli. Ya. Bang, ini adik-adik ada beberapa nih yang WA saya. Mungkin ya ini mungkin menjadi note juga nih bagi kita semua nih Bang yang berhadir Bang, bahwasanya mungkin bahasa untuk bisa menjadi universal. Izin Bang, siap. Adik-adik minta dalam bahasa Indonesia Bang. Oke. Lanjut aja Juanda bahasa Inggris, biar belajar bahasa Inggris orang tuh sekalian. Ini banyak yang WA. Minta maaf sekali lagi. Ini kalau mahasiswa yang komen, dosennya yang nyuruh ini bahasa Inggris aja lanjut.
Nggak ada cerita itu nggak bisa bahasa Inggris. Lanjut. Minta maaf adik-adik semua. Sebagai background ya, minta maaf sekali lagi. Ada sedikit introduction sebentar ya. Jadi di perusahaan di Jakarta, even drafter itu harus bahasa Inggris. Ya. Drafter ya. Betul. Jadi di Betul, Jakarta betul, ya. Pak, betul. Jadi Ya. teman-teman adik-adik, nggak apa-apa learning aja, listen saja nggak apa-apa. Berani. Saya juga sejak dari kampus. Okay, I a bit before I continue, right? So saya tahun 96 ya, 96 saya interview orang Singapura dan bahasa Inggris ya. Teman saya kalau ada di grup sini, ada hadir di sini saat itu ada beberapa orang itu bahasa Inggris, dan saya itu pertama kali saya bahasa Inggris saya cuma hanya berani. Tadi dikatakan di Politeknik itu adalah selalu berani saja ya. Sama kita bareng dulu. Tapi apa nggak ikut? Saya lupa sama siapa aja. Indra Gunawan. Oh iya, Indra Gunawan, iya benar-benar. Indra Gunawan, Ramli, lari-lari berantem dulu. So, Lanjut. Oke, lanjut ya. Sedikit. Jadi Ya, lagi nggak bahasa Inggris yang ditanamkan ke saya saat itu adalah saya bilang a little bit, dan little 3 bit okay lah Ramli ya. Simanjuntak sedang bicara. Ya, Oke, can I continue? Oke. Saya coba campur bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya. It's okay ya. Silakan, Pak, silakan. Thank you. Baik, di United Kingdom diharuskan mengadop BIM ya untuk bisa dipakai di dalam beberapa bangunan. Di United States of America, BIM itu menjadi bagian yang diharuskan juga. Bahkan sampai sekarang informasinya namanya bukan dulu BIM, kemudian berlanjut kepada VDC, Virtual Design and Construction, dan kemudian berlanjut kepada IPD. Now in Singapore, BIM itu berlanjut tingkatannya, BIM, VDC, kemudian IPD, Integrated Project Delivery. So, informasi ini penting kenapa? Karena BIM itu bukan, kita jangan stop sampai di BIM, tapi masih ada tingkatan selanjutnya. Di Nigeria, itu medium and large firm leading adoption of BIM in industry. Jadi industri itu menjadi dipakai di dalam BIM ya. BIM itu dipakai di dalam industri. So back to Indonesia. So in company, tadi ada Bang Didi ya di PP ya. PP, PUPR hampir punya pemerintah itu, PUPR, PTPP, Jakarta Propertindo, Utama Karya, Adikarya, Wijaya Karya, semua itu pakai BIM sekarang. Jadi teman-teman yang mau masuk ke sana, let's belajar untuk move into the BIM. Right? Kemudian di perusahaan swasta, dan ada PT Airmas, PT Ong, PT Takenaka, Obayashi, Shimizu, PDW, itu hampir semua sekarang perusahaan itu pada saat rekrutmen itu minimal mengetahui mengenai BIM. Jadi sangat penting saya harus informasikan ini. Kemudian di university, UI, UGM, Undip, Unbrau, USU. USU ternyata sudah juga. Universitas Padang, Universitas Tarumanagara, Parahyangan, Unika, Politeknik Bandung juga sudah memasukkan mata kuliah BIM menjadi bagian dari mata kuliah BIM di dalam pelajaran mereka. Jadi ini informasi yang saya dapatkan dan masih banyak lagi sebenarnya. Slide saya masih ada selanjutnya. Next. Jadi final talk about BIM adoption around the world. Jadi utilize the latest technology. Jadi kita harus memaksimalkan teknologi yang terbaru, di mana kita meng-offer bisa banyak value, banyak didapatkan dari semua industri. The world is rapidly following the BIM model to make construction more efficient and cost effective. So jadi saat ini BIM itu menjadi bahan yang dipakai di semua konstruksi,
karena semakin efisien dan cost efektif. Kurva ini menjadi ini kurva yang dipakai untuk semua hampir di semua presentasi BIM. Saya mulai masuk BIM itu sebenarnya tahun 97 sudah belajar ArchiCAD ya, 97 udah belajar ArchiCAD model. Jadi kurva yang warna hijau ya. Saya mulai dari kurva yang warna nomor 3 itu adalah kurva tentang drafting 2D atau manual ya. Saya nggak mungkin manual bilang, mungkin 2D lah paling tidak yang saat ini. Apa hubungannya kurva ini yang bawah menunjukkan proses desain konstruksi, yang atas hubungannya terhadap cost. Pada saat kita pemakaian AutoCAD, cost yang dipakai pada saat desain itu sangat kecil ya. Jadi dia hubungannya yang warna merah ya, warna merah ya. Jadi yang warna biru hubungannya dengan warna merah, cost of design change ya. Pada saat kita mulai pakai AutoCAD, itu mungkin harganya masih murah, saat desain, detail design, construction. Tapi pada saat mulai construction dimulai, itu banyak perubahan. Banyak yang clash. Clash itu kita bilang ada antara BIM terjadi bentrok, tidak sama ya. Dan ini memakan biaya besar pada saat konstruksi. Naik lagi ke saat operation, wah ini datanya ini banyak yang kurang tepat dari target awal ya. Jadi target pertama mungkin harganya 5M. Tapi pada saat menuju saat mulai operation, terakhir udah selesai, ternyata bengkak harganya. Kenapa? Karena tidak memikirkan di awal. Sementara BIM, back to BIM ya, warna hijau BIM workflow. Pada saat design stage, benar, teknologi itu memang ada hubungannya dengan cost. Di awal itu memakan biaya, karena memang softwarenya sendiri mahal, mungkin komputernya harus yang bagus ya. Di awal itu memang mahal, tapi pada saat during design and detail, itu banyak informasi yang sudah di-resolve. Jadi sebelum di construction, itu semua udah ada clash detection di sini, itu banyak yang ke resolve ya, sudah disettle. Jadi area sini semakin berkurang warna biru, dan cost-nya itu semakin kecil, sebenarnya tidak banyak pengeluaran lagi. Nah itu yang membedakan affected of cost of using BIM and traditional workflow. So why is BIM important? According to the UN 2050 population in 9.7 billion, the global AC industry must look to smarter, more efficient way to design and build. Jadi diperlukan efisiensi dalam desain dan membangun. Perlu lebih ini. Dan BIM juga allow them to capture the data they create during the process to benefit operation and maintenance activity. Jadi BIM itu, why is BIM important? BIM bisa memberikan dampak data yang ada itu dipakai saat operasi. Jadi operasi itu dalam pemakaian setelah dibangun ya. Jadi semua informasi itu untuk addition, alteration, atau yang lain itu bisa dipakai halnya. Okay, I think maybe this is quite useful. So back into next BIM tools. BIM tools, back just now BIM tools. So what actually BIM tools in industry? Dari survei tadi itu saya bisa melihat bahwa ada pemakaian software itu belum dikenal oleh banyak adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Jadi saya mau informasikan dulu apa yang saya dapatkan, apa yang saya kerjakan di industri saat ini. Jadi untuk surveyor, jadi kita ada surveyor di adik-adik yang ini. Jadi bisa memakai Recap Pro, AutoCAD Map 3D. Ini pakai yang produk Autodesk punya ya. Untuk surveyor. Dulu kita surveyor itu pakai pemetaan ya, pemetaan
dari satu pakai theodolite. Tapi Recap Pro ini kalau Bapak Ibu baca nanti di Google, nanti Recap Pro ini adalah pakai drone dan foto kamera ya. Pakai drone itu informasinya itu langsung masuk ke 3D. Dibaca oleh tools yang namanya Recap Pro. Informasi itu akan masuk nanti ke model 3D. Ini yang Recap Pro. Ini lagi gencarnya sekarang banyak di produk-produk, project-project yang sudah lama, museum yang sudah lama yang tidak punya data. Hampir semua orang pakai Recap Pro sekarang untuk mengambil data modelingnya karena tidak ada AutoCAD-nya. Alright. Kemudian Formit Pro ini konsep Autodesk Infraworks untuk yang jalan dan jembatan ya. Untuk jalan dan jembatan itu pakainya Infraworks. Jadi ini bisa dipakai untuk jalan dan jembatan. Kemudian pada saat detail design bisa pakai Revit, AutoCAD bisa. Ini nanti output yang lain. Ini beberapa software yang dipakai. Civil 3D juga. Civil 3D, Advanced Steel untuk yang bagian steel baja pakai Autodesk Advanced Steel. Dan ini berkolaborasi di dalam BIM. Kemudian bagi yang engineering tahan gempa atau segala macam bisa pakai robot analysis. Kemudian untuk bagian bisa belajar bagaimana memanuver jalan ya, vehicle tracking. Vehicle tracking ini kalau membuat jalan itu kita manuver langsung mobilnya yang ada, mau truk atau mobil bisa nggak lewat. Jadi ini mandatory di Singapura, vehicle tracking harus disubmit untuk bisa masuk ke pemerintah apakah layak jalan itu sudah bisa dilewati mobil atau tidak, vehicle tracking. Kemudian Navisworks Management ini sequence yang kemarin ya, yang tadi saya ini manajemen. Ini Navisworks Manage penting sekali dalam pembangunan infrastruktur. Dan di bawahnya ini ada Autodesk Docs. Autodesk Docs ini adalah informasi semua model itu di dalam cloud. Jadi karena sejak mulai pandemik ya, akhirnya hampir seluruh company in Jakarta ya. Jakarta itu karena kalau datanya di server di kantor namanya on premise, datanya itu susah diakses. Akhirnya orang beralih yang namanya cloud. Jadi Autodesk Cloud ini menjadi bagian yang nowadays itu harus dipakai karena semua informasi ada di sini dan dia unlimited. Jadi semua data bisa masuk ke sini dan dia bisa di-share kepada semua member yang ada. Tadi mengenai Advanced Steel, jadi ini Advanced Steel, jadi mungkin adik-adik mahasiswa nanti bisa belajar, bisa lihat dulu, oh ini apa sih, apa kegunaannya. Mungkin bisa lihat bagaimana cara pemodelannya, ada juga. Kemudian ini juga tadi Advanced Steel, jadi detailnya itu sudah ada. Jadi mungkin kita, mungkin di adik-adik lebih banyak pekerjaan di workshop atau segala macam, tapi jangan lupa teknologi ini penting juga bagi mereka yang mau masuk di dalam teknologi. Jadi ini for info saja. Jadi untuk yang structure engineering itu sangat sulit didapatkan di Indonesia ya. For info. Jadi kalau semakin kita mau ambil ini, di passionnya tetap di engineering, ini sangat banyak yang memakai saat ini, mencari ya. Oke, di samping itu actually ada yang namanya Glodon Quantity Takeoff untuk harga ya. Jadi Glodon ini juga ini produk dari China dan ini sudah menjadi global, dipakai di beberapa negara besar. Jadi untuk Quantity Takeoff ini sangat akurat. Di pemerintahan PP BIM juga memakai Glodon. Kemudian hampir semua proyek pemerintah di Jakarta itu pakai Glodon untuk quantity take-off-nya. Kemudian ada Archicad, Graphisoft Archicad. Ini juga, actually Graphisoft ini ada leading-nya di dalam BIM. Tapi kemudian
Autodesk is coming uh, with BIM. Kemudian Solibri Model Checker, similar like Navisworks just now. Jadi model checker. Jadi ini sangat bagus modelnya. Bisa mengetahui di mana sih yang kelas antara satu model ke model yang lain. Kemudian e-types, bagi yang struktur engineer yang mengetahui tentang e-types, ini bisa dipakai juga berkolaborasi dengan BIM. Jadi ini adalah sangat useful juga, pakai yang namanya plug-in terhadap Revit. Alright. Slide saya tidak banyak lagi, mungkin saya akan lanjutkan di beberapa item. Jadi BIM, apa yang membedakan tadi Revit dengan BIM adalah, yang ada question ini kemarin ya, BIM itu sebenarnya proses, metodologi, metode ya. Jadi BIM itu adalah metode bagaimana untuk bisa diproses. Namun Revit itu sendiri ada tools-nya. Jadi tadi kalau saya bacakan di sini, ini tool semua, tapi BIM itu adalah proses, metodologi. Jadi untuk bisa metodologi proses itu bisa berjalan, Revit itu, pemakaian Revit sebagai tools-nya untuk memfasilitasi proses tersebut. Oke, ini saya kasih sampel beberapa implementation yang di project yang saya tanganin. Jadi pada saat semua BIM itu dimulai inisiasinya dari arsitektur. Jadi pemodelan itu pada umumnya dari arsitektur. Struktur akan kita kasih reference-nya. Jadi kemudian base reference-nya itu dipakai oleh struktur engineering ya, bikin kolom, bikin slab, yang area sini, bikin pondasi. Jadi antara ini, kemudian setelah jadi pada saat selesai arsitektur, model ini akan dipakai untuk structure and MEP model. Jadi bisa lihat di sini ada semua pemipaan, semua sudah ada satu model structure. Jadi kita combine model itu yang namanya nanti apakah ada class detection. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada di sini. Let me see whether I can zoom. Right. Oke, ini sudah bisa masuk semua. Informasinya bisa kita lihat di mana jalur-jalur pemipaan, di mana tiang-tiangnya ada clash tidak dengan bangunan lain, dan dari hasil itu setelah sudah approve, tidak ada lagi clash, tidak ada lagi tabrakan, maksudnya ya, tabrakan antara kolom BIM sama ini, dan itu bisa kita keluarkan visualisasi, kemudian layout plan, unit plan, dan segala macam ya. Ini kita pakai ambil dari drone. Jadi yang items ini foto kita ambil pakai drone supaya bisa dapat aktualnya terhadap area itu. Kemudian kita masukin semua bangunannya. Bangunan itu kita masukin sesuai dengan ini, dan beberapa bisa dilihat di sini ada option. Jadi satu model ini sebenarnya semua satu model, tapi bisa di-create beberapa option alternatif ya. Original proposal, alternatif tuh. So, ini bisa dipakai sampelnya. Kemudian ini sampelnya, ini Ion Deltamas. Ini Ion BSD. Ini Ion BSD. Jadi area parkirnya ini masih area parkir. Jadi semua kita bangun, kita bikin pemipaan semua. Clearance-nya ada tidak terhadap bangunan itu, kita cek bisa nggak mobil lewat. Signage, even signage juga kita buat apakah ada nanti ada clash, tingginya cukup tidak. Jadi semua pemodelan itu masuk di dalam ini untuk bisa dikerjakan. Oke, ini juga Ion.
Ini area parkir masih. Jadi ada sampai signage untuk parking, untuk ladies parking itu kita siapin. Apakah ini approve sama klien ya. Jadi nggak kita asal buat, tapi kita tunjukin semua signage-nya di mana posisinya untuk di approve, visualisasi oleh klien. Okay, I think I have finally, before I check with the animation later on shortly. So summary, BIM is a process involve generation and management. So BIM process involve generation. Jadi generasi saat ini dan bagaimana mengelolanya, memanajemen atas bukan saja mengelola digital modelnya saja, tapi mengelola planning dari manpower ya, human resource ya. Kita perlu generasi dan manajemen. BIM help to improve quality, reduce cost, and save time. There are risks and challenge. Jadi sebenarnya ada risk, ada challenge juga, tapi mau nggak mau harus dijalani. Okay, last one, I share my animation. Have a look. Give me a moment. Okay. Bangunan ini sekarang lagi dalam tahap pembangunan, tepatnya ada di Sunter, punyanya Honda. Jadi sesuai dengan model, sesuai dengan itu juga yang kita bangun untuk pemakaian programmer untuk mempercepat dalam analisa terhadap bangunan. Jadi kita buatnya ada beberapa programmer juga, di arsitek juga, ada juga yang desainer, yang engineering, civil ya juga. Jadi sudah memakai room context. Jadi informasinya semua ada di dalam bangunan itu dan otomatis bisa ter-create. Window schedule, pemipahan drainase ya. Drainase juga kita buat otomatis. Jadi berapa curah air hujan, berapa yang masuk ke dalam sudah kita hitung, perkirakan sesuai dengan peraturan yang ada, dan itu bisa di apply di bangunan ini. Itu reportnya juga keluar. Tebal kaca juga kita perkirakan berapa tebal kaca yang akan dipakai berdasarkan data yang ada. Coordination tadi pakai Navisworks. Jadi bisa kita lihat ini pakai BIMDocs tadi. Jadi ini online. Jadi ini sangat ringan sekali untuk yang supervisor managing, bisa lihat keadaan. Ini bagian construction akan memakai data kita tadi untuk simulasikan di construction.
Alright, dengan selesainya animasi ini, presentasi saya selesai. Terima kasih Bang Juanda, terima kasih semuanya. Kami serahkan ke Bang Juanda. Terima kasih Bang Ramli pemaparannya. Wah, luar biasa ini, di luar ekspektasi saya pribadi nih Bang. Sesuatu yang menakjubkan lah bagi saya, karena kesimpulan simpel apakah salah atau benar saya nggak tahu nih Bang. Menurut saya, jika BIM diterapkan, CCO dikurang. Kurang gimana Bang? Jika BIM diterapkan dengan benar, CCO kurang. Bagi kami pelaksana-pelaksana. Bener nggak Pak Edi? Kira-kira Pak Edi? Tidak ada CCO lagi malah. Nggak ada CCO lagi. Lihat proyeknya juga. Iya. Betul, bener. Ya, CCO, gimana ini kita menanggapinya ini? Ya, Pak Edi. Juanda, jangan mikirin CCO aja. Iya. Iya. Ya. Silakan bagi Saya dulu, Pak Edi saya dulu. ataupun bapak-bapak yang Saya lain, dulu, Juanda. ada yang mau menanggapi? Juanda, saya dulu bertanya ini. Siap Pak. Mohon izin, abang kakak semua, saya itu bertanya Pak Edi, Pak Samiran, Pak Mersi. Jadi saya kemarin barusan masuk dari bengkel. Jadi yang saya lihat itu kalau dari sisi teknologi, BIM ini kan sebagai tools ya. Tapi sebenarnya ada yang lebih berbahaya lagi sekarang yang saya lihat di generasi yang sekarang ini, yaitu logika yang tidak jalan, gitu ya. Dan itu memang bagaimanapun logika itu memang harus dibangun bukan saat dia di perguruan tinggi. Bisa didengar ya, Bang Juanda ya? Sorry, saya nggak bisa menampilkan wajah nih. Jadi memang logika itu yang sepertinya saat ini bukan kurang ya, tapi sepertinya tidak dilatih, karena memang logika itu dilatih sejak dari keluarga, gitu ya. Bagaimana dia melihat sebuah persoalan dan kemudian dia bisa menyelesaikan persoalan itu dengan apa yang dia miliki, tapi kemudian kalau dia tidak memiliki jalan keluarnya, dia bisa meminta bantuan ke orang lain. Dan itu yang saya lihat di generasi, bukan kita mau menjelek-jelekkan generasi sekarang ya, tapi kenyataannya memang logika itu tidak berjalan, itu nalar itu tidak jalan, begitu. Itu yang saya lihat, karena kemarin saya barusan dari bengkel ya, ini menjadi generasi penerusnya Pak Samiran ya, karena memang sebentar lagi mau pada pensiun. Jadi yang masuk ke bengkel itu ya mau nggak mau ya yang pernah alumni Politeknik, begitu. Karena memang sekarang sistem rekrutmen di Politeknik juga tidak seperti di awal-awal berdirinya Politeknik ya, sehingga kemudian lebih banyak dosen itu yang masuk yang bukan latar belakang proyek, bukan latar orang-orang yang memiliki pengalaman di lapangan. Itu jadi satu kesulitan tersendiri dan itu harus diakui seperti itu. Dan kedepannya memang kita sudah mengusulkan dan sepertinya sudah didengar ya oleh Politeknik supaya lebih banyak lagi yang masuk itu yang orang-orang berpengalaman. Bahkan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang ada di sini itu bisa menjadi dosen dosen part-timer ya. Dosen part-timer untuk mengajar di Politeknik seperti itu. Itu saja mungkin tanggapan dari saya, Pak Ramli, yang pernah sama-sama susah dulu di Batam ya. Ya, terima kasih Pak Amrizal, Bang Amrizal ya. Jadi terus terang sebenarnya tentang BIM, tempo hari saya sudah diskusi dengan Pak Amrizal. Jauh sebelum adanya ini, Pak Amrizal sudah diskusi dengan saya gimana ada waktu nggak ngajar ya, ada waktu nggak ngajar. Jadi akhirnya Ikal Polmed bisa menginisiasi. Jadi gayung bersambut lah ya, gayung bersambut. Jadi syukur bisa berjalan. Baik. Saya pikir karena kita juga punya keterbatasan waktu, jikalau ada dari audiens ataupun adik-adik khususnya atau dari teman-teman alumni, abang-abang, bapak ibu dosen
bisa aja nanti diajukan pertanyaannya melalui kolom chat kita atau bisa langsung ke Bang Ramli nanti, dan kita memang berharap Bang Ramli nanti bisa punya session lagi lah kita Bang, apakah ke kampus atau bagaimana nanti, mungkin yang difasilitasi oleh langsung program studi teknik sipilnya. Untuk tanggapan dari mewakilin audiens, saya mohon mungkin ke Pak Edi ya, Pak Edi ya, untuk bisa menanggapi session kita ini sebelum kita masuk ke narasumber berikutnya. Saya persilakan dengan segala hormat Pak Edi. Voice-nya belum Pak Edi. Oh iya. Baik, terima kasih Bang Juanda, Bang Ramli, dan semuanya. Karena waktu terbatas, saya tidak sebut satu persatu. Saya tadi catat pertama Bang Ramli ngomong masih terkesan dengan disiplin, ya. Tapi ada konsekuensi kompensasi. Ya, itu yang berkesan ya. Saya masih ingat juga pada tahun 80-an Politeknik itu punya moto. Dan sekarang sudah terlupakan, ya. Dari Politeknik kita kembangkan teknologi dengan disiplin tinggi dan semangat baja. Itu sudah terlupakan sekarang. Itu perlu disosialisasikan lagi, ya. Jadi tadi Bang Ramli juga men-state, satu saya catat. Jadi ini saya catat omongannya. Disiplin punya kesan, gitu ya. Oleh sebab itu, mari tetap kita tanamkan ciri khas Politeknik disiplin. Ya, walaupun tadi tanda kutip ada pergeseran-pergeseran, tapi usahakan pergeserannya itu tidak signifikan. Kedua, karena saya pudir pertama di Politeknik tahun 99 sampai 2003, saya komunikasi dengan Batam, alhamdulillah 2000-an pekerja yang dari mayoritas dari Surabaya itu secara bertahap dipulangkan oleh perusahaan-perusahaan di Batam. Mereka tertarik mengambil Politeknik Negeri Medan dan Palembang, tapi terbanyak ujiannya samaan. Ada Palembang, ada Politeknik Palembang, Politeknik Medan. Saya ketua panitianya, alhamdulillah ternyata yang paling banyak dipilih itu adalah Medan. Nah, perlu saya sampaikan karena ini dalam rangka testimoni juga, dan di sini ada mahasiswa-mahasiswa, perlu dilihat bahwa lulusan pertama dulu pernah dilakukan penelitian, ya. Perlu saya sampaikan bahwa penelitian itu hasilnya 3 yang positif, 3 yang negatif. Jadi kita tidak hanya melihat positifnya. Positifnya adalah penilaian dari perusahaan-perusahaan Batam dan perusahaan IT Micronics dari yang berbasis di Perancis, saya mengirim ke sana, mereka tetap mengunggulkan lulusan Politeknik Negeri Medan, disiplinnya lebih baik. Nah, tolong itu dipertahankan. Kedua, semangat kerjanya. Ya. Maju tak gentar kalau orang Medan itu. Ya. Ketiga, adaptasinya lebih cepat. Nah, 3 ini keunggulan yang dinilai oleh perusahaan Jepang, perusahaan Prancis pada tahun 99 sampai 2003. Tapi kelemahannya ada 3. Nah, ini perlu. Kita tidak hanya melihat kelebihan. Kelemahannya adalah komunikasi. Tadi sudah nampak di chattingan disampaikan, boleh slide-nya pakai bahasa Inggris, tapi tolong penyampaiannya bahasa Indonesia. Itu kelemahan alumni Politeknik Negeri Medan. Ya, itu hasil penelitian, ya. Jadi ini perlu disikapi. Kedua, karena Politeknik dicekoki dengan tugas-tugas mandiri, hasil penelitian menunjukkan teamwork kurang bagus, ya. Teamwork kurang bagus. Yang ketiga, ini memang sudah bawaan lahir. Namanya Medan dianggap orang Batak, ya. Orang Batak sikapnya relatif kasar. Ya, itu penilaiannya. Tapi hatinya selembut sutra, itu saya akui. Makanya saya orang Minang tapi pengagum orang Batak. Mantu saya Huta Barat, turunan Pasaribu, mama angkat saya Pasaribu, bapak angkat saya Sitompul. Ya. Jadi memang tiga hal yang positif, saya ulang sekali lagi, disiplin perlu dipertahankan, semangat kerja perlu dipertahankan, adaptasi kita lebih cepat dibandingkan lulusan lain. Tapi kelemahannya 3 juga, komunikasi, teamwork, dan sikap. Tapi sikap itu bersifat relatif. Jadi itu Bang Ramli, terima kasih, very good. Ya, saya berharap Pak Mercedes, Pak Mabru kalau ada, Ibu Dirisma, tolong diatur waktunya sebagai dosen tamu. Karena kalau vokasi itu diperlukan, mungkin kalau dosen part-timer yang jadwalnya harus dipastikan mungkin agak sulit. Dosen tamu aja, bikin topik-topik tertentu tapi luring, ya. Karena kalau luring bisa spesifik untuk kelas-kelas tertentu.
Saya pikir itu aja, Bang Yonda, karena kalau lama-lama nanti marah Pak Jokowi. Menanggapi hanya boleh 2 menit. Iya. Terima kasih. Ya. Bapak, terima kasih ya Pak telah memberikan tanggapannya. Ya, sekali lagi kepada adik-adik ataupun teman-teman alumni, abang, bapak, ibu dosen juga, apabila mungkin session ini dianggap masih kurang walaupun kita sudah jauh molornya, memang kondisi daripada ini memang tidak memungkinkan kita untuk berpanjang-panjang waktu. Jadi untuk pertanyaan kita bisa masukkan kolom chat, kami akan menampungnya dan nanti akan mencoba memfasilitasi menjawabnya. Begitu Bang Ramli ya. Terima kasih Bang Ramli.